Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mulai ibadah cawisan perjamuan kudus ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 ayat 1 dan ayat yang kedua. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Ibadah persiapan perjamuan kudus masa Paskah kita lakukan hanya di dalam kuasa, kasih, dan karya Allah yang bertakhta di kerajaan surga. Allah sumber dari segala kehidupan, cinta kasih, dan damai sejahtera. Amin. Dipersilahkan duduk. Kembali Bapak Ibu, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 159 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh kurban-Mu. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, Engkaulah Mesias, Engkaulah Juru Selamat. Karena Engkau hadir di dunia ini, bukan untuk menghukum kami, tapi untuk menyelamatkan kami melalui penderitaan dan kematian-Mu di kayu salib itu. Banyak orang tak paham dan tak mengerti tentang semua itu.
Tapi itulah jalan cinta yang Engkau pilih untuk menyelamatkan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan memasuki masa Paskah yang akan kami ingat-ingat dengan perjamuan kudus, di mana dalam perjamuan ini kami mengingat akan penderitaan-Mu itu, akan salib itu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami paham dan mengerti kehendak-Mu. Dan kami pun boleh hidup hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih-lebih kami juga layak menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman ini Tuhan, kami mohon Engkau hadir menolong kami, membuka hati dan jiwa kami. Urapi kami dengan roh-Mu, hikmat-Mu, sehingga kami benar-benar mengerti kehendak-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan jadwal bacaan pada hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas 18. Ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Yang demikian firman-Nya. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga, Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengarnya, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan masa Paskah, di mana perjamuan kudus masa Paskah ini adalah perjamuan untuk mengingat-ingat akan penderitaan dan kematian Tuhan di kayu salib itu. Salib, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah keputusan Allah yang sangat spektakuler. Karena salib adalah jalan cinta yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan tidak memilih jalan hukum, aturan. Karena jika jalan itu yang ditempuh, tak ada orang yang berjumpa dengan Tuhan. Tak ada orang yang sampai kepada surga. Tuhan juga tidak menempuh jalan kekuasaan, kekuatan, bahkan pemaksaan,
agar semua orang percaya dan diselamatkan. Karena jalan kekerasan, kekuasaan, bagaimanapun selalu akan menyisakan dendam dan benci. Tak pernah mengatasi masalah yang ada. Oleh karena itu, sekali lagi Tuhan mengambil jalan cinta. Konsekuensinya, Tuhan juga menghendaki seluruh umatnya juga menjalani kehidupan seperti itu. Mengatasi berbagai masalah, bukan mengedepankan kekuatan, kekuasaan, tapi justru mengedepankan cinta. Meskipun tidak bisa kita pungkiri, jalan cinta adalah jalan yang panjang. Kadang rumit berliku, bahkan kadang harus kita bayar dengan air mata, bahkan juga pengorbanan. Tapi itulah jalan yang ditempuh oleh Tuhan, dan Tuhan mengendaki seluruh umatnya memahami semua itu dan melakukan semua itu. Jika semua orang telah memahami apa yang dilakukan Tuhan di salib, jalan cinta itu, mereka juga akan memahami salib. Tapi jika mereka menolak, mereka pun takkan pernah paham tentang salib. Para murid, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan menderita di kayu salib itu, sudah diinformasikan. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, tapi sampai 3 kali. Dan firman yang kita baca tadi adalah pemberian Tuhan yang ketiga kali kepada para murid. Pemberitahuan yang pertama, mereka tidak mengerti. Pemberitahuan yang kedua, mereka tidak mengerti. Pemberitahuan yang ketiga pun mereka juga tidak mengerti. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jika kita mau menafsir lebih dalam tentang kata-kata para murid atau diinformasikan di dalam Injil Lukas ini, para murid sebenarnya bukannya tidak mengerti, tapi tidak mau mengerti. Karena para murid menolak konsep Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan jalan cinta itu. Para murid dan bangsa Yahudi pada umumnya pada waktu itu menginginkan Mesiasnya memakai kuasa, kekuatan. Sudahlah, orang-orang yang tak baik, yang menolak, hancurkan saja. Lebih-lebih orang yang berlaku tidak adil, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, hapus saja. Demikian pula kekuasaan Romawi yang jahat itu hancurkan dengan kuasa. Itu yang dikehendaki mereka, dan itu yang dikehendaki oleh para murid. Bukan jalan salib, bukan jalan cinta. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak memilih seperti harapan orang banyak, juga tidak memilih seperti harapan para murid. Tuhan mempunyai jalannya sendiri, yaitu jalan cinta di kayu salib itu. Meskipun jalan itu kadang berliku,
Meskipun jalan itu tidak mudah, meskipun jalan itu kadang begitu berat dan selalu harus berani berkorban untuk cinta. Itulah jalan Tuhan. Dan itulah salib. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, baik bagi para murid yang menolaknya dan bagi semua orang yang percaya kepadanya, untuk tetap berjalan pada jalan Tuhan, jalan salib, jalan cinta itu. Seperti yang dikatakan oleh seorang sastrawan Rusia yang namanya Leo Tolstoy, di mana ada cinta, di situ ada Allah. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 177 ayat yang pertama. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dijelang, agar dunia damai pulang dengan Allah Khaliknya. Dari sana mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengakui seringkali kami sama persis dengan para murid-murid-Mu. Tidak paham, tidak mengerti akan karya-Mu yang selalu Engkau landaskan dengan cinta itu. Kami seringkali tidak paham mengapa Engkau ada di salib itu. Padahal itulah jalan yang Kau pilih, jalan cinta. Dan jalan itu juga yang harus kami tempuh dalam kehidupan kami ini. Biarkan Tuhan perjamuan kudus masa Paskah ini mengingatkan kami semua akan hal ini. Sehingga perjamuan ini mampu mengubah kami menjadi umat-Mu yang mengerti akan Engkau, mengerti akan cinta-Mu. Dan kami pun mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah gereja kami, juga di tengah-tengah masyarakat yang kami cintai. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang menyempurnakan segala sesuatunya, juga menyempurnakan kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan-Mu itu. Anggur roti yang sudah tersedia Tuhan, Engkau berkati dan Engkau sucikan. Sehingga anggur dan roti ini benar-benar Engkau pakai sebagai perwujudan karya-Mu. Di dalam Engkau memelihara, mengkuatkan dan memberkati kami.
Tuhan, inilah doa kami. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 177 ayat yang ketiga, sambil kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita muliakan cinta kasih penebus, dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Ia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan yang ada. Kiranya Engkau sendiri yang memberkatinya, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu, berkenan di hati Tuhan. Dan lebih daripada itu, pakailah sebagai alat Tuhan bekerja untuk mewujudkan kasih-Mu, kerajaan-Mu di dunia ini. Selanjutnya Tuhan, kami juga doakan seluruh kehidupan warga jemaat-Mu hanya ke tangan Tuhan. Engkau yang mendampingi, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan, dan Engkau yang menyembuhkan. Bagi saudara-saudara kami yang Engkau cintai, umat yang Engkau kasihi, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka dengan berbagai pergumulan mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi rencana-rencana gereja-Mu, lebih-lebih harapan kami untuk mempunyai rumah ibadah sendiri. Engkau berkati dan selalu Engkau yakinkan bahwa jika kami bersama dengan Tuhan, kami pasti mampu mewujudkan semua itu. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami Muslim yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Jauhkan mereka dari yang jahat. Engkau yang melindungi, sehingga mereka bisa menjalankan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, tak lupa kami juga doakan negara dan bangsa yang kami cintai, Indonesia. Engkau hadir memberkati, mengasihi juga para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka mampu membangun negeri yang kami cintai ini menjadi negeri yang berlimpah dengan kasih, anugerah, dan berkat Tuhan sendiri. Demikian Tuhan, sekali lagi kami juga doakan jalannya ibadah perjamuan kudus masa Paskah. Semua Engkau tata, berbagai persiapan Engkau sendiri yang selalu hadir dan bekerja, sehingga perjamuan ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semuanya. Doa yang tak sempurna ini kami mohon hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah persiapan perjamuan kudus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.